Kakek Kelvin merasa terpojok. Ia menatap sekeliling untuk meminta bantuan, tapi tak ada yang bersuara untuknya. Bahkan Eliza dan Kelvin juga mematung. Mereka sangat terkejut dengan kenyataan yang baru saja menghantam mereka. Pria tua itu akhirnya memukulkan ujung tongkatnya ke lantai dengan kesal. Pokoknya tidak ada perceraian. Lihat usia kita sekarang. Betapa memalukannya jika orang lain tahu pasangan yang sudah tua bercerai. Setelah mengatakan itu, ia pergi dengan asistennya. Dia harus membuat perhitungan dengan Laura. Wanita itu sudah menyentuh garis batasnya. Laura sedang berada di hotel ketika pintunya tiba-tiba diketuk dengan suara yang kencang, seolah pihak lain tidak sabar untuk mendobrak pintunya jika ia tidak segera membukanya. Laura akhirnya membuka pintu dan terkejut melihat mertuanya. Ia bisa merasakan firasat buruk hanya dengan melihat betapa menakutkan pria ini. Laura berusaha menutup pintu kembali, namun dengan cepat daun pintu itu ditahan oleh asisten pria tua itu. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Laura. "Kamu sudah berani menyentuh garis batasku. Tentu saja kamu pasti tahu bahwa aku akan datang untuk menyelesaikan skor denganmu," jawab pria tua itu. Saat ini, dua pria itu menerobos masuk. Bagaimanapun, asisten kakek Kelvin adalah seorang tentara bayaran terlatih yang tidak akan mampu Laura lawan, jadi dia berusaha berteriak. "Tolong! Penjahat menyusup ke kamarku!" seru Laura. Bam! Pintu dibanting dengan keras, membuat suara Laura tidak terdengar lagi dari luar ruangan. Wanita itu kini menyesal memilih kamar dengan kualitas peredam suara yang bagus. "Aku tidak akan bertindak sejauh ini jika bukan karenamu. Aku masih menantu sahmu, tapi sekarang kamu justru membiarkan Berta tetap tinggal dan merebut tugasku sebagai nenek Efrain," kata Laura. "Mungkin kamu akan semakin kesal lagi jika mengetahui satu hal," balas pria tua itu. "Apa maksudmu?" tanya Laura. "Hayden masih hidup, dan sekarang aku mengirim Berta dan Efrain ke tempatnya," jawabnya. Laura membeku. Perkataan itu seperti martil yang menghantam kesadaran dirinya. Ia mundur beberapa langkah sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah yang bertentangan. "Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong untuk membuatku kacau, bukan?" katanya. Pria tua itu lalu menunjukkan video dari Hayden yang duduk di kursi roda. Ia mengenakan topeng separuh wajah, namun Laura bisa mengenali dengan jelas bahwa itu adalah suaminya. Jemari Laura tanpa sadar ingin menggapai layar ponsel itu. "Hayden," katanya dengan suara penuh kerinduan. Terlepas dari semua kebenciannya pada Hayden dulu yang terjadi karena kesalahpahaman, nyatanya pria itu masih orang sama yang ia cintai. "Di mana dia? Biarkan aku menemuinya," pinta Laura. "Tidak mungkin. Apakah menurutmu kamu pantas menemuinya setelah kamu menghancurkan putranya?" tanya pria tua itu. Wajah Laura kehilangan warna, tubuhnya menjadi gemetar. Jika saja ia bisa lebih sabar, mungkin ia tak akan membuat keributan semacam ini. Detik berikutnya, Laura menggelengkan kepala. Ia menolak untuk merasa bersalah dan yakin bahwa ini semua tidak akan terjadi jika pria ini tidak menipunya atas banyak hal. "Semua ini terjadi karena kamu. Jika kamu tidak terus menipuku, maka aku tidak akan berubah menjadi orang jahat yang telah menghancurkan keluarga kecilku," kata Laura. Pria tua itu terkekeh. "Kamu masih berpikir aku adalah penipunya, ya? Dasar wanita palsu." Laura tersentak. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan kakinya berubah menjadi jeli. Mungkinkah pria ini tahu siapa aku sebenarnya? Pikirnya, membayangkan hal itu sudah membuat wanita ini menggigil ketakutan. Apa maksudmu?" tanyanya. "Lucy, bagaimana rasanya menggunakan identitas saudara kembarmu hanya untuk merebut orang yang ia cintai?" "Aku rasa kemandulanmu adalah cara Tuhan menghukum kejahatanmu," jawab pria tua itu. Bak! Tubuh Laura kini terjatuh ke lantai. Kau, bagaimana kau tahu?" tanyanya.
Bahkan Hayden tidak bisa membedakan dirinya, karena ia kembar identik dengan Laura. Ia memang sengaja menggunakan identitas saudaranya untuk mendapatkan Hayden. Hanya karena orang tuamu menutup mata dan membiarkanmu berperan sebagai Laura dan menggantikannya, bukan berarti aku tidak tahu. Hayden mungkin tidak menyadari kamu adalah wanita yang berbeda, karena ia hanya bertemu dengan Laura satu kali ketika gadis itu menyelamatkan nyawanya saat hampir tenggelam karena kram kaki mendadak, jelas pria tua itu. Sejak pertama kali bertemu, Hayden tertarik pada Laura. Ia memiliki wajah yang cantik dan juga berhati baik. Setelah kejadian itu, Hayden mengetahui bahwa Laura adalah putri dari keluarga Smith. Ia meminta ayahnya untuk melamarkan Laura untuknya. Namun, siapa sangka pengantin yang dikirim justru Lucy yang menyamar sebagai Laura. Laura telah mati dalam sebuah kecelakaan dengan Lucy. Laura yang berada di belakang kemudi meninggal di tempat, sementara Lucy tetap hidup dengan luka ringan. Mobil itu menabrak pohon, dan kap yang hancur tepat pada bagian pengemudi. Itulah kenapa Laura tidak tertolong karena ia terjepit badan mobil. Pernahkah kamu merasa bersalah pada saudaramu? Ia bahkan harus dikubur menggunakan nama orang lain di batu nisannya. Ejek kakek Kelvin. Perkataan itu seperti tamparan bagi Lucy. Tapi bagaimana kamu tahu aku adalah Lucy? Tanyanya. Lucy tidak pernah menyangka, pria tua di depannya tak hanya menakutkan dan penuh skema, tapi ia juga mengetahui banyak hal yang tak orang tahu. Laura tidak belajar psikologi, ia lulusan sekolah musik. Tapi Lucy belajar psikologi. Tahun ketika aku menyadari bahwa Hayden dan Kelvin mengalami masalah mental, aku mulai mencari tahu banyak hal, jelas pria tua itu. Seorang dokter mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Hayden dan Kelvin dilakukan oleh seorang profesional yang pandai memanipulasi pikiran orang lain. Sayang sekali, aku baru mengetahui itu saat aku telah mengusirmu. Jika tidak, maka aku akan membuatmu merasakan 1000 siksaan yang akan membuatmu menjadi wanita gila. Lanjutnya. Pria tua itu menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Terima kasih sudah datang kembali. Seharusnya kamu hidup dengan damai di luar negeri. Lucy merasa ngeri dengan cara pria ini menatapnya. Ia kini tahu mungkin selama ini pria di depannya sekarang hanya pura-pura mengendur padanya. Kakek Kelvin memiliki wajah puas melihat mangsanya tak berdaya. Jika bukan karena wanita ini, aku tak akan digugat cerai istriku di usia yang senja. Sudah saatnya aku membuat ia membayar segalanya, pikirnya. Selamat menikmati sisa hidupmu di penjara, kata pria tua itu. Lucy berusaha meraih pergelangan tangan pria tua di depannya, namun asisten kakek Kelvin lebih cepat. Ia berdiri di antara mereka seperti algojo yang menakutkan dan meremas pergelangan tangannya. Lucy, aku tahu hanya wanita kejam yang bahkan bisa mencuci otak anak tak bersalah seperti Kelvin sampai memiliki penyakit mental. Tapi aku tidak tahu bahwa kamu akan sangat kejam hingga menyebabkan kematian saudarimu dengan sengaja, kata pria tua itu. Wajah Lucy pucat, namun ia segera menggelengkan kepalanya. Jangan bicara sembarangan. Kami kecelakaan di dalam mobil yang sama, bagaimana mungkin aku membunuhnya yang bisa membahayakan nyawaku juga? Bantahnya. Apakah kamu berusaha menipuku atau menipu dirimu sendiri agar tidak hidup dengan rasa bersalah? Sehari sebelum kecelakaan, saudarimu bertemu dengan psikiater. Ia terus mengeluh seolah mendapatkan bisikan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, jelas pria tua itu. Saat di tangga, ia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menjatuhkan dirinya sendiri atau menggores nadinya sendiri ketika melihat belati. Aku yakin seseorang sengaja mencuci otaknya, lanjutnya. Pria tua itu yakin, ada yang aneh dengan kecelakaan mobil itu. Bagaimana mungkin mobil yang berjalan dengan kecepatan sedang untuk parkir tiba-tiba tancap gas dan menabrak pohon di depannya? Tapi sayang sekali, ia tidak memiliki bukti, dan saat itu mobil tidak memiliki kamera dashboard.
Aku tahu kejahatan hipnotis tidak bisa dibawa ke meja hijau dengan kurangnya bukti, tapi aku yakin bahwa karma akan datang untuk menggigitmu. Kata pria tua itu. Hanya karena kamu membenciku. Kamu sekarang menuduhku membunuh saudara kembarku. Kata Lucy dengan gigi terkatup. Tiba-tiba ia merasakan sebuah suntikan mendarat di lengannya. Ia lalu menatap pria muda yang baru saja melakukan hal itu. Apa yang kamu berikan padaku? Tanya Lucy. Itu hanya obat untuk mengacaukan pikiranmu untuk beberapa hari sampai dokter akhirnya akan mendiagnosismu sakit jiwa dan mengurungmu sebagai pasien gangguan mental. Aku hanya ingin kamu menghabiskan sisa umurmu menjadi pasien mental sebagai balasan atas perbuatanmu selama ini. Jawab pria tua itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Pekik Lucy. Pria tua itu pergi. Lucy kemudian jatuh ke lantai dengan wajah yang kaku. Ia tertawa dan juga menangis secara bersamaan. Obatnya masih belum berpengaruh, dan pikirannya masih jernih untuk mengingat masa lalunya. Dulu ia baru pulang belajar di luar negeri saat keluarganya menerima lamaran keluarga Wilson untuk Laura. Ia kemudian mengetahui bahwa pria itu adalah Hayden, seniornya yang sempat ia sukai dalam diam selama kuliah di luar negeri. Lucy sangat cemburu dan merasa itu tidak adil bahwa Laura bisa menikah dengan pria itu hanya karena satu kebetulan, sementara ia telah lama diam-diam menyukai Hayden. Saat ini, pintu kamar Laura kembali dibuka. Ada petugas dari rumah sakit jiwa yang datang setelah mendapatkan laporan. Mereka terkejut melihat wanita yang tertawa dan menangis di lantai. Orang tua Lucy juga datang setelah orang asing menghubungi mereka. Loh, Laura, apa yang terjadi padamu? Tanya ayah Lucy. Ayah, ibu, apa kamu datang untuk mencari Laura atau Lucy? Katanya sambil tertawa. Lucy mulai bergumam sendiri seperti orang gila. Hahaha, ya, aku memang sengaja menghipnotis Laura. Karena aku saudara kembarnya, ia memiliki kepercayaan tanpa syarat padaku yang membuat aku mudah menghipnotisnya. Waktu itu aku mengatakan padanya untuk menginjak gas dan menabrak pohon di depan kami parkir. Tak akan ada yang curiga pada motifku karena aku juga korban dalam kecelakaan itu. Lucy, apa yang kamu katakan? Tanya wanita tua itu. Bu, aku mencintai Hayden. Dia hanya milikku, bagaimana mungkin aku membiarkan Laura mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikku? Jawab Lucy. Wajah orang tua itu menjadi pucat dalam sekejap. Tidak mungkin. Kamu pasti mengigau karena terlalu banyak tekanan, kata wanita tua itu, menolak percaya. Sementara suaminya berpikiran jernih. Ia ingat kenapa tiba-tiba setelah kematian Laura, Lucy membujuk mereka untuk mengubah identitasnya menjadi Laura dan meyakinkan agar ia bisa menjadi pengganti Hayden yang akan membuat keluarganya mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja, karena tidak curiga apapun, pria ini menyetujui itu. Lagi pula, putri mereka kembar identik, dan tak akan ada yang tahu kecuali mereka sendiri. Bawa ia untuk mendapatkan perawatan ke rumah sakit jiwa. Kata ayah Lucy dengan wajah yang menakutkan. Istrinya menatap suaminya dengan tak percaya. Sayang, apa yang kamu lakukan? Anak kita tidak gila, kenapa kamu ingin mengurungnya di rumah sakit jiwa? Mungkin pikirannya sekarang hanya sedang kacau. Kita sudah sangat tua. Tak lama lagi mungkin kita akan bertemu dengan Laura, dan jika aku tidak menghukum Lucy atas perbuatannya, maka sebagai ayah aku akan sangat malu untuk bertemu dengannya di akhirat nanti. Selama ini aku selalu merasa bersalah saat nisannya harus menggunakan nama lain, jawab ayah Lucy. Ibu Lucy terdiam, sementara Lucy meraih tangannya. Bu, aku putrimu. Jangan biarkan aku dikirim ke rumah sakit jiwa. Wanita itu masih berdiri terpaku saat anaknya memohon sambil menggenggam erat tangannya. Apakah benar kamu ada kaitannya dengan kematian Laura? Tanya ibu Lucy. Lucy ingin menjawab tidak, tapi pikirannya seolah bukan miliknya sendiri sekarang.
Hahaha. Siapa saja yang menginginkan priaku pantas mati. Dulu itu Laura, dan selanjutnya aku juga akan datang untuk menjadi malaikat kematian Berta. Hahaha. Ibu Lucy menarik napas dalam dan menatap petugas medis. Bawa dia. Hari berikutnya, web resmi perusahaan telah mengeluarkan hasil diagnosis kesehatan mental Kelvin dari seorang psikiater terkenal, mengonfirmasi bahwa ia telah sembuh dari trauma mentalnya dan juga cukup sehat untuk memimpin perusahaan. Kemudian, postingan berikutnya menunjukkan hasil diagnosis Laura, Lucy, yang mengalami infertilitas. Jadi, ia memang tak bisa melahirkan garis keturunan untuk keluarga Wilson. Ada juga bukti bahwa ia telah menandatangani persetujuan untuk suaminya mencari wanita lain yang bersedia hamil anak Hayden. Tentu saja, sebenarnya itu adalah dokumen yang sebelumnya ia tanda tangani untuk persetujuan program ibu pengganti saat itu yang telah dimodifikasi oleh kakek Kelvin. Semua berita buruk kini telah dibersihkan. Saham mulai stabil, apalagi sejak 3 keluarga besar lain milik Zachary, Michael, dan juga Keenan menyatakan dukungan mereka pada perusahaan Kelvin. Di kantor, Kelvin menatap Tobias dengan mata menyipit. "Kenapa datang dengan tangan kosong?" tanya Kelvin dengan suara yang dingin. Tobias menggaruk kepalanya, sementara keningnya mulai berkeringat dingin. Aku minta maaf. Bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi?" Kelvin mengulas senyum mengejek. "Aku bukan orang yang murah hati. Kenapa aku harus mempertahankan Borok untuk tetap ada di dalam perusahaanku?" Tobias menelan ludahnya. Ia tidak menyangka semua usahanya akan gagal. Jika ia dipecat, maka ia akan menjadi pengangguran. Sekarang ia cukup tua dan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan lain. "Tolong beri aku kesempatan lagi," pinta Tobias. "Cek, sekarang kamu meminta dengan nada memelas, sementara kemarin kamu mengaum seperti seekor singa di ruang rapat. Tapi sayang sekali, aku adalah pria jahat dengan penyakit mental seperti yang kamu bilang. Jadi sekarang serahkan pengunduran diri dan ambil pesangonmu. Mungkin itu cukup untuk membuka usaha kedai minuman. Penghasilannya akan cukup untuk memenuhi pengeluaran rumah tanggamu," kata Kelvin. Zah menyahut. "Kurasa tidak akan cukup, bos. Ia memiliki seorang selingkuhan muda dan 1 anak haram yang terbiasa memiliki gaya hidup yang mewah." "Ups, kalau begitu uangnya tidak akan cukup," kata Kelvin. Tobias menjadi pucat. Meski ia sangat marah pada penghinaan ini, tapi ia harus menahannya. "Aku bersedia turun jabatan, tapi bisakah kamu mempertahankanku?" tanya Tobias. Kelvin menggeleng. "Bahkan jika kamu melamar sebagai pembersih, aku tidak akan membiarkanmu tetap tinggal di perusahaanku. Jadi keluar sekarang dan ambil pesangonmu di Personalia. Dalam 24 jam kamu tidak mengambilnya, maka itu akan hangus." Tobias menyesal sekarang. Ia seharusnya tidak menantang orang yang tidak bisa ia lawan. Setelah Tobias pergi, Zah memberikan daftar nama di meja Kelvin. "Ini adalah daftar nama anggota dewan yang mendukung Tobias kemarin. Turunkan jabatan mereka sebagai peringatan," kata Kelvin. Zah mengangguk. Ia kemudian memberikan file lain. "Ini adalah hasil dari rebound saham." Mata Kelvin menyipit. "Hanya segini. Waktu saham jatuh, sebenarnya ia telah memerintahkan Zah untuk membeli banyak saham. Semakin banyak saham yang ia miliki, semakin baik agar ia tidak mudah diintervensi nanti. Ya, kita kalah cepat. 3 teman Anda segera membeli saham di pasaran begitu harganya jatuh kemarin. Tidak perlu khawatir, jumlah total milik Anda masih yang tertinggi," jawab Zah sambil menyeringai. Kelvin kemudian menatap Zah. "Kamu membelinya juga, kan?" Zah mengangguk dan tersenyum hingga gusinya terlihat. "Hanya sedikit, lagi pula uangku tidak cukup banyak." Kelvin menarik napas dalam. Teman-temannya benar-benar pintar memanfaatkan keadaan. Sementara ia berharap bisa mendapatkan rebound saham yang lebih banyak,
tapi ia tidak lebih cepat dari 4 pria lainnya. Kelvin lalu melakukan panggilan grup. Bagus sekali. Sepertinya ada yang diam-diam memanfaatkan kejatuhan harga sahamku kemarin dan membeli dalam jumlah besar. Apakah kalian melakukannya untukku? Jika ya, maka aku akan mentransfer uang untuk menggantinya. Tidak. Jawab Keenan dan Michael bersamaan. Kami tidak sebaik itu membeli saham itu untukmu. Kami juga ingin mendapatkan keuntungan, lanjut mereka. Bah, teman macam apa kalian ini? Omong-omong, kenapa kalian percaya bahwa keadaan akan berbalik dan harga saham akan meroket? Tanya Kelvin. Mereka bertiga tertawa bersamaan, tapi Zachary adalah yang paling diam di video itu. Ya, tentu saja. Kami hanya perlu maju untuk menyatakan dukungan padamu, maka itu akan membalik semua keadaan. Lagi pula, kita gabungan keluarga terkaya, siapa yang berani menyinggung kami, jawab salah satu dari mereka. Kelvin mendesah. Hufet. Aku sempat tergerak atas dukungan kalian sebelumnya, ternyata itu hanya upaya kalian untuk menaikkan harga saham dan mendapatkan keuntungan dariku. Hahaha. Jangan mengeluh. Setidaknya jika kami menjadi pemegang saham terbesar, maka kamu tak akan diintervensi oleh orang lain. Kami akan selalu mendukung keputusanmu, kata mereka. Tapi jangan harap aku akan berterima kasih, karena kalian juga memiliki otak kapitalis saat membantuku. Balas Kelvin. Sekarang pemegang saham terbesar masih diduduki oleh Kelvin dan keluarganya. Setelah itu, 4 temannya berada di posisi 10 besar pemegang saham. Ia sedikit merasa lega. Tiba-tiba Zachary, yang selama ini diam, mulai bersuara. Besok aku akan mulai berangkat ke Afrika untuk menjadi relawan medis. Aku tidak tahu berapa lama akan berada di sana. Kelvin, bisakah aku mengucapkan salam perpisahan untuk Eliza dan Efrain? Suasana panggilan video menjadi hening. Aku akan mengantar kepergianmu, jangan khawatir. Jawab Kelvin. Keenan mengerut. Tidak bisakah kamu membawa Eliza juga? Lagi pula, Zachary sudah mengibarkan bendera putih, kamu tidak harus cemburu lagi padanya. Michael menyahut. Benar. Lagi pula, kamu sudah menikah dengan Eliza, apalagi yang bisa diperbuat Zachary? Apakah aku sepicik itu di mata kalian? Tentu saja aku tahu bahwa keputusan Zachary untuk pergi ke Afrika juga dalam rangka untuk menjauh dari kehidupan Eliza. Aku hanya tidak bisa membawanya melihat Zachary pergi, jelas Kelvin. Kenapa? Tanya Keenan dan Michael serentak. Karena ia akan sedih dan menyalahkan dirinya sendiri sebagai alasan kepergian Zachary, jawab Kelvin.